Oke, bertemu lagi di channel Sweet Mangostin. Kali ini kita akan membahas materi tentang model matematika. Jadi, untuk menyelesaikan masalah kontekstual program linear, kita harus membuat pemodelannya dulu agar lebih mudah memahami soal yang diberikan. Nah, sekarang kita mulai dengan membahas soal dan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, di sini ada soal program linear. Biasanya kalau soal-soal cerita program linear cukup panjang ya. Jadi kalau bisa dibaca dengan teliti dan seksama. Oke, kita mulai. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 30 sepeda untuk persediaan. Ia membeli sepeda gunung dengan harga 1,5 juta per unit dan sepeda balap dengan harga 2 juta per unit. Ia berencana mengeluarkan uang tidak lebih dari 45 juta. Jika keuntungan 1 unit sepeda gunung 300.000 dan keuntungan 1 unit sepeda balap 500.000, buat model matematika dari permasalahan tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, di sini ada permasalahan program linear. Kita disuruh membuat model matematika agar diperoleh keuntungan maksimum. Langkah pertamanya adalah kita buat pemisalan dulu. Nah, di sini ada dua variabel yaitu X dan Y. Nah, ini X dan Y yang umum kita pakai. Jadi X-nya adalah 1 unit sepeda gunung dan Y-nya adalah 1 unit sepeda balap. Langkah berikutnya adalah menyusun SPT/LDV atau pertidaksamaannya. Di sini ada kalimat seorang pedagang sepeda ingin membeli 30 sepeda. Nah, 30 sepeda ini kan bisa X atau Y ya. Jadi di sini langsung saja X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, kenapa kurang dari sama dengan? Karena pedagangnya kan membelinya maksimal 30. Jadi kalau lebih dari kan tidak cocok deh. Ini ada kalimat yang kedua atau pernyataan yang kedua. Sepeda gunungnya 1,5 juta per unit, sepeda balapnya 2 juta per unit. Nah, maksimal uangnya 45 juta. Nah, di sini kita buat pertidaksamaannya dulu. Jadi 1,5 juta X tambah 2 juta Y kurang dari sama dengan 45 juta. Nah, sama seperti tadi. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena maksimal uangnya kan 45 juta yang ingin dikeluarkan. Nah, untuk lebih mudah mengerjakan soal ini, kita sederhanakan dulu. Nolnya bisa kita hilangkan. Nah, di sini kita bagi 100.000 ya. Jadi kita hilangkan nolnya 5. Jadi 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 450. Nah, di sini kan masih bisa kita bagi 5. Jadinya 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 90. Selanjutnya, nilai X dan Y pasti lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kan banyaknya sepeda itu tidak ada yang minus ya. Pasti lebih dari sama dengan. Jadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka kesimpulan untuk pertidaksamaannya ada 3. Ini yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Yang kedua, 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 90. Nah, ini untuk yang terakhir. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah berikutnya kita menyusun fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, di sini ada kalimat yang disoal, kita kutip lagi. Jika keuntungan 1 unit sepeda gunung 300.000
dan keuntungan 1 unit sepeda balap 500.000. Berarti di sini kalau fungsi tujuan dilambangkan dengan f(x, y). Jadi 300.000 x tambah 500.000 y. Nah, jadi sudah lengkap ketiganya. Ada pemisalan, penyusunan SPT LDV, dan membuat fungsi tujuannya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi model matematikanya adalah kita mulai dari fungsi tujuannya dulu. Tujuan kita adalah memaksimumkan. Nah, ini fungsi tujuannya agar memperoleh keuntungan maksimum. Dan ada fungsi kendala. Nah, ini fungsi kendalanya yang tadi sudah kita susun. Nah, untuk yang belum jelas, maksud soalnya di sini adalah bagaimana agar pedagang ini memperoleh keuntungan maksimum. Nah, keuntungannya itu kan didapat dari ketentuan ini ya, yang sepeda gunungnya 300.000, sepeda balapnya 500.000 keuntungannya. Dari keuntungan ini ada kendala-kendalanya, yaitu ini maksimal belinya 30, dan tadi juga ada dananya maksimal 45 juta. Jadi gimana caranya kita menyusun berapa beli sepeda gunung, berapa beli sepeda balap. Nah, itu dikerjakan pada pertemuan berikutnya di penyelesaian atau mencari keuntungan maksimumnya. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Nah, ini juga cukup panjang soalnya. Seorang pemborong mempunyai persediaan sebanyak 200 kaleng cat warna hijau dan 360 kaleng cat warna kuning. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu rumah. Ternyata, setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 3 kaleng cat warna hijau dan 6 kaleng cat warna kuning. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 4 kaleng cat warna hijau dan 2 kaleng cat warna kuning. Jika biaya yang ditawarkan kepada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 1 juta dan setiap kamar tidur adalah 700.000, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar pemborong mendapat keuntungan maksimum. Sama seperti tadi, kita buat pemisalan dulu, tapi di sini kita bisa buat tabelnya dulu ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada catnya warna hijau dan kuning. Di sini ada ruang tamu, kamar tidur, dan ketersediaannya, jumlahnya. Di sini ruang tamu hijaunya 3, kuningnya 6, biayanya dapat 1 juta. Kalau kamar tidur menghabiskan 4 kaleng warna hijau, 2 kaleng warna kuning, dan mendapatkan biaya 700.000. Sekarang baru kita misalkan. Di sini ada X dan Y. X-nya adalah satu ruang tamu, Y-nya adalah satu kamar tidur. Sekarang kita bisa menyusun SPT LDV-nya. Nah, penyusunan ini lebih mudah karena kita sudah membuat tabel ya. Nah, kita mulai dari yang warna hijau dulu. Berarti ada 3 kaleng hijau, berarti 3X. Terus 4 kaleng untuk di kamar tidur, berarti 4Y. Dan ketersediaannya ada 200 kaleng. Sekarang untuk cat warna kuningnya di ruang tamu 6 kaleng, di kamar tidur ada 2 kaleng. Jadi 6X tambah 2Y. Dan ketersediaannya 360. Di sini kenapa kita pakai kurang dari sama dengan?
karena ini ketersediaannya kan cuma ada segini. Jadi pertidaksamaan yang kita pakai adalah kurang dari sama dengan, dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena di sini kan ruang tamu dan kamar tidurnya tidak mungkin negatif ya. Pasti 0 atau bilangan bulat positif. Selanjutnya kita menyusun fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Nah, di sini biaya yang didapat oleh pemborong adalah 1 juta untuk ruang tamu dan 700.000 untuk kamar tidur. Berarti Fx, Y sama dengan 1 juta X ditambah 700.000 Y. Nah, di sini kesimpulannya, untuk fungsi tujuannya adalah memaksimumkan dari Fx, Y sama dengan 1 juta X tambah 700.000 Y. Nah, fungsi kendalanya, ini tinggal diambil dari SPTLDV-nya. Oke, semoga bisa dipahami. Memang cukup susah, tapi kalau diusahakan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Sampai jumpa dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.